Selamat berjumpa kembali para pengunjung. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana membuat sebuah rangkaian 3 motor hidup berurutan dengan menggunakan program PLC Omron. Itu pertama kali saya akan buka program CX Programmer, klik kanan, di open. Dibukalah halaman kerjanya, kemudian saya klik file, klik new, terbuka halaman kerja baru. Saya klik device type-nya, jenis alat yang saya gunakan adalah CP1E, network type-nya adalah USB. Saya klik OK. 3 motor hidup berurutan berarti ada 3 buah rangkaian motor. Itu saya bikin dulu rangkaian motor pertama, sambil saklar stop I1, klik, bawa kemari, klikkan di sini, saya beri alamat 0.00. Saya klik OK, saya beri keterangan stop. Ini adalah saklar stop. Saya klik OK. Kemudian di sebelah kanan saya tambahkan sebuah saklar nomor 8, klik, tempatkan di sini. Alamatnya adalah 0.01. Ini berfungsi sebagai saklar start. Jadi saya beri keterangan di sini start. Intinya di sini adalah start 1. Klik OK. Di sebelah kanan saya tambahkan sebuah coil. Saya klik sini new coil, tempatkan di sini. Alamatnya adalah 100.00. Ini berfungsi sebagai tank hidup atau untuk menghidupkan kontaktor pertama. Itu saya beri keterangan sini kontaktor 1. Jadi kontaktor 1 inilah nanti menghidupkan motor pertama. Kemudian saya klik sini, saya klik dan tekan, klik dan tahan tombol kontrol, klik tanda panah ke kanan berulang kali. Oke, ini nyatu. Maka saklar start yang pertama harus dikunci oleh key 100.00. Itu kita ambil saklar normally open, kita tambahkan bawah start dengan alamat 100.00. Inilah saklar normally open daripada key 100.00. Klik OK. Kemudian saya paralelkan di sini. Inilah rangkaian motor yang pertama. Kemudian untuk rangkaian motor kedua, buat seperti rangkaian di atas. Mulai dengan sebuah saklar stop di sini, klik normally close, tempatkan di sini. Ini saklar berikut dengan nomor alamat 0.02. Beri keterangan sini stop. Stop 2. Saya klik OK. Dan di sebelah kanan saya tempatkan sebuah saklar nomor open, klik, tempatkan sini. Ini sebagai saklar start yang kedua dengan alamat 0.03. Saya klik OK. Maka di sini adalah keterangannya start 2. Saya klik sini. Kemudian saya tambahkan sebuah coil di sini sebagai coil kontaktor 1. Dengan alamat 100.01. Klik OK. Jadi keterangan di situ kontaktor 2. Oke.
Kemudian saya satukan. Kemudian saklar start 2 harus dikunci oleh saklar normally open dari P100.1. Sambil normally open sini. Saklar normally open saya tempatkan di sini. Beri alamat 100.01. Klik OK. Kita sini keterangannya adalah kontaktor 2 sama di sini. Kemudian saya paralelkan. Inilah rangkaian motor yang kedua. Kemudian saya tambahkan sebuah rangkaian motor lagi. Pertama dimulai dengan saklar stop dengan saklar normally close nya. Klik sini normally close, tempatkan di sini. Alamat saklar berikut adalah 0.04. Kita klik, beri keterangan stop 3. Klik OK. Maka di sebelah kanan kita tempatkan lagi sebuah saklar normally open. Itu dengan alamat 0.05. Ini 00, 01, 02, 03, 04, 05. Klik OK. Keterangan adalah start 3. Kita klik. Kemudian saya tempatkan lagi sebuah koil di sini. Klik koil di sini. Tempatkan di sini. Dengan alamat 100.02. Di atas sekali 100.00 kontaktor 1, 100.01 kontaktor 2, 100.02 untuk kontaktor 3. Itu saya klik sini OK. Tangan kontaktor 3. Saya klik OK di sini. Kemudian saya satukan ke kanan. Kemudian di sini harus ada pengunci dari saklar normally open yang ada pada Q100.02. Tentu sambil saklar normally open di sini saya tempatkan di sini. Alamatnya adalah 100.02. Saya klik. Keluar sini keterangan kontaktor 3. Oke. Jadi saya paralelkan di sini. Jadilah 3 buah motor. Inilah rangkaian 3 buah motor yang akan hidup secara berurutan. Untuk itu diperlukan penguncian agar motor bisa sesuai yang kita harapkan. Hidup dulu motor pertama, baru bisa hidup motor kedua, kemudian baru bisa hidup motor ketiga. Cara matikan juga demikian, matikan dulu motor ketiga, baru bisa motor kedua, dan terakhir baru bisa mematikan motor pertama. Itu kita berikan penguncian. Rangkaian kedua dikunci oleh saklar normally close dari maksud saya rangkaian kontaktor 2 dikunci oleh saklar normally open dari Q100.00. Itu kami sini normally open, tempatkan di sini. Alamatnya tadi 100.00. Klik di sini. Maka keluarlah keterangan sini kontaktor 1. Ini adalah milik dari kontaktor 1. Sedang kemudian juga rangkaian ketiga untuk rangkaian kontaktor 3 juga dikunci oleh P1. Itu ditambahkan lagi sebagai normally open dari kontaktor 1 dengan alamat tadi 100.00. Ini. Nah, keluar sini keterangan kontaktor 1. Ya oke. Selanjutnya untuk rangkaian ketiga ada 2 kontaktor yang mengunci, yaitu kontaktor 1 sudah di sini, kemudian kontaktor 2 juga mengunci di sini. Jadi dengan saklar normally close kontaktor 2 dengan nomor alamat adalah 100.01. Maksud saya normally open kontaktor 2 dengan nomor alamat 100.01. Itu sambil setelah normally open di sini, tempatkan di sini, masukkan alamat ini, alamat 100.01. Klik. Kita keluar sini keterangan faktor 2. Ya, oke.
Jadi setelah hidup kontaktor 1, baru kontaktor saklar kontaktor 1 ini menutup, baru bisa hidup kontaktor 2. Setelah hidup kontaktor 2, maka saklar kontaktor 2 ini sudah menutup pula. Jadi sama kontaktor 1 sudah menutup, maka baru bisa hidup kontaktor 3. Untuk matikan harus ada di sini penguncian lagi yang kita tambahkan, sehingga motor ini tidak bisa dimatikan langsung dari rangkaian pertama atau langsung dari rangkaian 2, tidak bisa, tapi harus dimatikan dari rangkaian terakhir. Itu maka di sini harus dikunci. Kontaktor 1 harus dikunci oleh kontaktor 2, maka itu ditambahkan di sini saklar normally open dari kontaktor 2. Sambil normally open tampakkan di sini. Alamat kontaktor 2 di sini adalah 100.01. 100.01. Saya klik sini. Nah, keluar sini keterangan kontaktor 2 yang mengunci di sini. Oke. Sedangkan rangkaian kedua dikunci oleh rangkaian 3. Maka kita ambil lagi saklar normally open kontaktor 3 dengan alamat 100.02, kita tempatkan di sini. Ambil lagi normally opennya sini. Saklar normally open, klik bawa kemari. Alamatnya di 100.02. 0.02, klik. Keluar keterangan ini adalah kontaktor 3, klik. Oke. Nah, inilah rangkaian daripada 3 motor hidup berurutan. Saya simulasikan, klik Walkline Simulator. Klik. Jadi cara kerjanya, hidup dulu kontaktor 1 untuk motor 1, baru bisa hidup kontaktor 2 untuk motor 2, baru bisa hidup mau kontaktor 3 untuk motor 3. Matikan juga demikian. Matikan dulu rangkaian ketiga ini dengan menekan tombol stop 3. Kemudian baru bisa dimatikan rangkaian ini dengan menekan tombol stop 2. Ini baru bisa terakhir matikan rangkaian ini dengan menekan tombol stop 1 ini. Itu saya hidupkan dulu motor 1. Klik kanan, set on. Klikkan posisi semula. Nah, di sini sudah menutup kontaktor saklar normally open kontaktor 1 sudah menutup. Di sini juga sudah menutup. Maka kalau kita klik sini atau on kan, maka kontaktor 2 untuk motor 2 akan hidup. Nah, ternyata hidup. Saya menetralkan kembali saklarnya. Di sini kita lihat sudah dua-duanya menutup. Saklar normally open dari kontaktor 1 dan saklar normally open dari kontaktor 2, dua-dua sudah menutup. Ini kalau kita klik di sini maka akan hidup kontaktor untuk motor 3. Klik. Dan netralkan kembali. Nah, untuk mematikannya juga demikian, sebalikkan. Matikan dari sini dulu, dari stop 3, kemudian baru matikan dari stop 2, kemudian baru matikan dari stop 1. Coba kita matikan dari stop 1. Ternyata tidak bisa dimatikan. Kita kembalikan ke netral, posisi netral. Coba kita matikan dari stop 2. Tidak bisa mati. Kita kembalikan ke posisi netralnya. Coba kita matikan dari stop 3. Nah, baru motor ketiga bisa dimatikan. Setelah mati motor ketiga, baru bisa dimatikan kontaktor untuk motor kedua, karena di sini salah penguncinya dari kontaktor 3 ini sudah terputus. Kita klik ini. Ya, mati. Kita kembalikan posisi netralnya. Kita lihat kontaktor 2 atau motor 2 sudah mati, maka saklar normally open untuk kontaktor 2 juga sudah off di sini, sudah putus. Maka bisa kita matikan kontaktor 1 untuk motor
pertama, klik sini, set on. Nah, matilah semua rangkaian, kembalikan posisi netral. Nah, itulah cara kerja daripada rangkaian 3 motor hidup berurutan. Semoga sajian yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pengunjung.